Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai belajarnya. Kita belajar tentang peluang kejadian majemuk. Yang kita pelajari di sini nanti ada 4 hal, yaitu yang pertama, peluang kejadian tidak saling lepas. Yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas. Yang ketiga adalah peluang kejadian saling bebas. Yang keempat adalah peluang kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini ruang sampelnya, kemudian kejadian A, kejadian B. Di sini adalah kejadian A dan B terjadi secara bersamaan itu di sini. Jadi ini adalah A irisan B. Jadi A irisan B-nya ada. Kalau gambarnya seperti ini bisa kita tuliskan NA union B itu sama dengan NA plus NB dikurangi NA irisan B. Kalau keseluruhannya kita bagi dengan NS, maka akan diperoleh seperti ini. NA union B per NS dan seterusnya ini. Nah, di sini nanti sama dengan PA union B, yang ini sama dengan PA, ini sama dengan PB, ini sama dengan PA irisan B. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi nanti kalau dua kejadiannya tidak saling lepas, maka peluang kejadian A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Ini rumusnya untuk peluang kejadian tidak saling lepas. Kita bawa saja ke contohnya. Contoh yang pertama, sebuah dadu dilantunkan. Berapa peluang muncul mata dadu prima atau ganjil? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita tahu kalau sebuah dadu dilantunkan, maka NS-nya itu sama dengan 6. 6 itu yang muncul mata 1, 2 sampai dengan 6. Kemudian di sini kejadian muncul mata dadu prima, kita beri saja namanya adalah A. Nah, kalau kita tulis anggotanya adalah 2, 3 dan 5. Sehingga NA-nya sama dengan 3. Kemudian peluang muncul mata dadu ganjil, kita beri saja namanya adalah B. B itu kejadian muncul mata dadu ganjil. Kalau kita tuliskan anggotanya adalah 1, 3, 5. Sehingga NB-nya sama dengan 3. Kemudian di sini ini merupakan A irisan B-nya. Jadi A irisan B itu adalah 3,5. Sehingga NA irisan B sama dengan 2. Berarti di sini A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas, sehingga PA union B tadi sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Nah, sama dengan PA nya NA per NS, PB nya NB per NS, PA irisan B ya NA irisan B per NS, sehingga diperoleh nilainya sama dengan 2/3. Jadi peluang muncul mata dadu prima atau ganjil ya ini. Nah, 2/3. Paham ya? Oke, berikutnya. Suatu kelas yang terdiri atas 36 siswa, terdapat 20 siswa menyukai matematika, 19 siswa menyukai fisika, dan 9 siswa menyukai matematika dan fisika. Dari seluruh siswa tersebut akan dipilih seorang siswa untuk mengikuti lomba menulis ilmiah. Berapa peluang terpilih siswa yang tidak menyukai kedua-duanya? Nah, bagaimana penyelesaiannya?
Di sini kita gambarkan saja. Nah, kotak ini adalah kelasnya, ruang sampelnya tadi. Kemudian di sini ada kelompok siswa yang menyukai matematika. Di sini ada kelompok siswa yang menyukai fisika. Nah, digambarkan seperti ini karena ada yang menyukai kedua-duanya nanti di sini. Nah, dari sini kita tuliskan NS-nya berarti sama dengan 36 ini. Kemudian NM-nya 20, kemudian NF-nya 19, kemudian NM irisan F ada 9. Nah, yang dicarikan yang ada di sini. Bagaimana menentukan yang di sini? Ini kita letakkan dulu di dalam gambar. Ini adalah irisannya ini tadi. Nah, kalau kita tuliskan ini 9. Yang menyukai matematika 20 sudah ada 9. Berarti yang suka matematika saja berarti ada 11 siswa. Yang menyukai fisika ada 19. Nah, sudah ada 9, berarti yang suka fisika saja ada 10 siswa. Keseluruhan siswa ada berapa? 30. Oh, berarti yang di luar di sini ada 3. Ini 36 dikurangi 30 ini 6. Jadi siswa yang tidak suka matematika dan fisika itu ada 6. Jadi peluang terpilih siswa yang tidak menyukai kedua-duanya ya 6/36. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/6. Paham ya? Oke. Yang berikutnya, peluang kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak bisa terjadi bersama-sama. Kalau kita gambarkan seperti ini ruang sampelnya. Di sini ada kejadian A, misalkan di sini ada kejadian B. Kejadian A dan B tidak bisa terjadi bersama-sama. Berarti A irisan B itu adalah himpunan kosong. Nah, ini namanya saling lepas itu seperti ini. Nah, di sini A irisan B himpunan kosong sehingga NA irisan B sama dengan 0. Kalau NA irisan B sama dengan 0 berarti PA irisan B juga 0. Nah, sehingga di sini PA union B-nya tinggal PA plus PB saja. Ini adalah rumus untuk peluang kejadian saling lepas. Jadi A dan B saling lepas. Kita ambil saja contohnya. Dari seperangkat kartu BRI tersusun secara rapi, kemudian diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambil kartu hati atau kartu semanggi bernomor ganjil? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Masih ingat kartu BRI? Nah, kartu BRI, seperangkat kartu BRI. Keseluruhan kartu ada berapa kemarin? Ada 52. Berarti pengambilan kartu termasuk kombinasi. Oke, kombinasi 1 dari 52. Jadi di sini NS-nya ya kombinasi 1 dari 52. Masih ingat rumus kombinasi? Oke, jadi 51 faktorial dibagi dengan 51 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Sehingga di sini diperoleh nilai 52. Kemudian di sini kejadian terambil kartu hati, kita beri saja namanya A. Kartu hati ada berapa? 13. Berarti NA-nya ya kombinasi 1 dari 13. Nah, kita masukkan rumus sehingga ketemu nilainya 13 NA-nya. Kemudian kartu terambil kartu semanggi bernomor ganjil, kita beri saja namanya adalah B. Kartu semanggi bernomor ganjil ada berapa di sini? Oke, ada 4. Berarti NB-nya ya kombinasi 1 dari 4. Nah, tinggal masukkan rumus saja sehingga di sini diperoleh bilangan 4. NB-nya 4.
Kemudian A dan B tadi adalah dua kejadian yang saling lepas, sehingga PA union B sama dengan PA plus PB. Ya, tinggal masukkan saja PA nya NA per NS, PB nya NB per NS, sehingga diperoleh ini. Jadi peluang terambil kartu hati atau kartu semanggi bernomor ganjil adalah ini, adalah 17 dibagi 52. Paham ya? Oke. Contoh berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita buat kotaknya. Di dalam kotak ada 5 kelereng merah, kemudian 6 kelereng biru. Diambil kelereng. Nah, di sini diambil 1 kelereng. Kalau diambil 1 kelereng berarti di sini keseluruhannya ada berapa kelereng ini? 11. Berarti NS-nya ya kombinasi 1 dari 11. Nah, sama dengan 11. Kemudian di sini A itu adalah kejadian terambil kelereng merah. Kelereng merah ada 5, berarti ya NA-nya kombinasi 1 dari 5. Nah, sama dengan itu. Kemudian B itu adalah kejadian terambil kelereng biru. Kelereng birunya ada 6, berarti NB-nya ya kombinasi 1 dari 6. Nah, A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas. Berarti di sini saling lepas ya toh. PA union B sama dengan PA plus PB. Tinggal memasukkan saja PA-nya NA per NS, 5 per 11 G 6 per 11. Nah, sama dengan 1. Loh, peluangnya 1, apa artinya? Ya, jadi terambil kartu merah atau biru pasti terjadi, sehingga peluangnya sama dengan 1. Oke, paham ya? Iya, kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Nah, dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, dan kejadian B juga tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Peluang kejadian A dan B bisa dituliskan sebagai berikut. Peluang kejadian A dan B ditulis PA irisan B sama dengan PA kali PB. Ini jika A dan B itu saling bebas, maka PA irisan B sama dengan PA kali PB. Itu adalah rumusnya. Contohnya, peluang sebuah pohon jati mampu hidup di sebuah ladang hingga 30 tahun lagi adalah 3/8. Peluang sebuah pohon randu mampu bertahan hidup di sebuah ladang hingga 30 tahun lagi adalah 2/7. Berapa peluang kedua pohon itu akan hidup hingga 30 tahun lagi? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat di sini. Kita misalkan saja di sini PA itu adalah peluang sebuah pohon jati mampu hidup di sebuah ladang hingga 30 tahun lagi. Tadi diketahui 3/8. Kemudian ada PB. PB itu adalah peluang sebuah pohon randu mampu hidup di sebuah ladang hingga 30 tahun lagi, diketahui 2/7 tadi. A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka di sini peluang kedua pohon tadi akan hidup hingga 30 tahun lagi ya PA irisan B. PA irisan B sama dengan PA kali PB. PA-nya 3/8, PB-nya 2/7. Sehingga sama dengan itu. Paham ya? Oke. Berikutnya,
Peluang kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu. Nah, ditulis seperti ini. Peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi dulu, ditulis seperti ini. Itu nanti sama dengan PA irisan B dibagi PA dengan catatan PA-nya tidak 0. Dari persamaan ini bisa kita tuliskan PA irisan B sama dengan PA kali PBA ini tadi. Nah, jadi ini adalah rumus untuk peluang kejadian tidak saling bebas. Ini rumusnya, tinggal mengingat-ingat saja. Contoh yang pertama, di dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Seorang anak mengambil kelereng dari dalam kotak itu sebanyak 2 kali secara berturut-turut tanpa pengembalian. Berapa peluang yang terambil secara berturut-turut adalah kelereng berwarna merah kemudian biru. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita buat kotaknya. Di dalam kotak ada 7 kelereng merah, 7. Nah, kemudian 3 kelereng biru. Nah, dari dalam kotak diambil 1 kelereng, kemudian diambil lagi 1 kelereng. Berapa peluang yang pertama merah, yang kedua biru? Nah, berarti di sini peluang terambil yang pertama merah dan yang kedua biru. Yang pertama merah, berarti merahnya ada 7, keseluruhannya ada 10. Berarti peluang terambil merah berarti berapa? 7/10. Merah diambil tidak dikembalikan tanpa pengembalian. Nah, tidak dikembalikan berarti di dalam kotak tinggal ada 9. Ada 9 ya, tinggal ada 9 kelereng. Nah, berapa ini diambil lagi? Berapa peluangnya terambil biru? Birunya ada 3 per keseluruhannya tadi 9. Berarti ini 3/9, ini namanya peluang bersyarat tadi. Nah, tinggal menghitung, ini bisa kita bagi 1/3 berarti 7/30. Jadi peluang terambil kelereng merah diikuti kelereng biru secara berturut-turut adalah ya 7/30. Paham ya? Oke. Berikutnya, diketahui 2 kotak A dan B. Kotak A berisi 7 kelereng merah dan 4 kelereng kuning. Kotak B berisi 6 kelereng merah dan 8 kelereng kuning. Sebuah kelereng diambil secara acak dari kotak A lalu dimasukkan ke kotak B. Kemudian dari kotak B diambil secara acak sebuah kelereng. Berapa peluang terambil kelereng kuning? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita buat ini kotak A. Kotak A berisi 7 kelereng merah, 7 kelereng merah dan 4 kelereng kuning. Nah, kemudian ada kotak B. Nah, kotak B berisi 6 kelereng merah dan 8 kelereng kuning. Nah, kemudian dari kotak A diambil. Nah, diambil dimasukkan ke B, kemudian dari B nanti diambil lagi. Nah, pengambilan yang pertama tadi kan bisa terambil kelereng merah. Nah, bisa juga kelereng kuning. Kalau terambil kelereng merah dimasukkan ke sini diambil lagi. Nah, diambil lagi, berapa peluang terambil kelereng kuning? Begitu juga yang kedua nanti. Kelereng kuning dimasukkan ke sini diambil lagi, berapa peluang terambil kelereng kuning? Nah, di sini kita tuliskan saja yang pertama dulu. Yang pertama, peluang terambil kelereng merah dari kotak A.
ini tuliskan seperti ini. Terambil kelereng merah dari kotak A, berarti kelereng merahnya kan ada 7, keseluruhan kelereng ada 11, berarti 7/11. Kemudian merah sudah dimasukkan ke sini, berarti merahnya di sini menjadi 7. 7 keseluruhannya berarti 7 ditambah 8. Nah, berapa peluang terambil kuning? Kuningnya kan 8, berarti 8 per keseluruhan, berarti 8/15. Nah, kemudian bisa ini tadi yang kedua terambil kuning, kita letakkan di sini. Peluang terambil kuning dari kotak A. Nah, ini tulis seperti ini. Sama dengan kuningnya kan ada 4 dari keseluruhan. Nah, berarti 4/11. Nah, kuningnya dimasukkan ke sini. Di sini kuningnya menjadi 9. Nah, ini diambil lagi, berapa peluang terambil kuning? Berarti pengambilan yang kedua dari kotak B ya sama dengan 9/15. Bisa dipahami? Oke. Jadi di sini, nah, peluang terambil bola kuning dari pengambilan tersebut ini sudah ini. Nah, prosesnya kan ada 2 ini. Di sini Bani tulis PK, berarti PK-nya sama dengan IQ ini ditambah ini. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, ini tadi ya tinggal masukkan saja. Nah, sama dengan itu. Ini ya peluangnya. Nah, demikian. Paham semua ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Demikian pertemuan kali ini. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.